Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan serta kesehatan supaya kita bisa eh, ketemu lagi nih untuk membuat konten eh ini apa? Mau ngomongin apa nih? Pengembangan diri atau pasutri atau pasutri dan apa? Pasutri dan apa? Lupa sih, pasutri dan Parenting. parenting. Ini apa nih? Kita mau bahas apa? Buat sekarang kita ngebahas ini masih masuk ke kajian pasutri itu pengembangan diri masuknya sih. Tapi jauh sebelum itu gitu, no. Kita ngambil tema yang agak-agak lebih muda. Agak-agak lebih muda. Oke. Tapi nggak tahu juga sih. Mangga maksudnya mangga muda. Enak dong. Iya, enggak. Oke. Kita sholat dulu nih. Sholat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Amin. Oke, kita lanjut ya. Apa yang muda nih? Yang muda nih tadi mangga muda, janda muda. Janda sih. Sop janda kan? Sop janda ada yang banyak cabenya. Cabai rawit hijau. Saya nggak tahu itu bukan sop pakai cabai, itu cabai pakai sop itu mah. Buset, cabai banyak banget dasar sop janda. Buset. Aku juga cuma tahu namanya doang, nggak tahu itu bentuknya kayak pernah lihat doang sih. Saya belum pernah makan. Buset, itu cabai pakai sop itu. Iya. Ini tema kita sekarang tuh tentang sebenarnya ini pertanyaan yang kemarin. Cuma karena video kemarin kita gangguan, jadi kan kemungkinannya tidak akan diupload ya. Iya. Nah, kan? Betul. Jadi dan tema ini juga udah ada beberapa juga yang nanya kan, maksudnya cukup sering. Jadi kalau tema-tema yang cukup sering, kenapa sih nggak kita videoin aja gitu biar masuk ke YouTube sehingga nanti mereka bisa ngeliat lagi gitu. Betul. Ya, barangkali menjadi pengingat ya kan. Iya. Kalau lagi ngedrop nih set, naik lagi. Gitu ya. Betul. Iya, jadi temanya itu tentang kenapa aku sakit hati gitu. Ya gak? Makanya jangan diluka-lukain. Demen badan, luka-lukain gitu dah. Tapi ini atas apapun sih sebenarnya. Iya, jangan selalu terpatok pada lawan jenis terus gitu mulu ya. Banyak hal ya ayah. Salah satunya mungkin kayak ada seperti doa tidak terkabul rasanya gitu kan, atau apapun ya, itulah. Jadi sakit hati dengan kehidupan. Betul. Ya memang diputusin pacar itu bagian dari kehidupan juga ya. Betul. Gitu. Ya. Walaupun sebenarnya dibandingkan dengan sakit hati oleh pasangan, ada sakit hati lain yang itu sifatnya itu lebih ultimate gitu. Itu mungkin nanti ya dibahas belakangan. Tapi ya kalau yang sekarang nih, jawaban kenapa sih kita sakit hati gitu kan? Betul. Sebagai pemateri utama tuh punya pemateri utama. Andre mana? Andre belum datang ya, Andre. Oke. Kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa aku sakit hati? Kenapa aku sakit hati? Biasanya kalau kita sakit hati itu yang paling utama adalah ekspektasi. Jadi ekspektasi, kita sudah punya ekspektasi nih, misalnya sama lawan jenis, pasti dia mencintai saya. Ternyata dia ninggalin saya. Nah, itu hancur, sakit hati. Misalnya saya akan bekerja di perusahaan ini gitu kan. Tiba-tiba Allah tidak dikasihnya di perusahaan lain yang mungkin secara gengsi jauh daripada perusahaan tersebut, sakit hati. Gitu ya. Iya. Itu jadi, biasanya sih gitu sakit hati. Tapi itu jawaban maksudnya itu termasuk juga jawaban klise yang sering banget didengar sama teman-teman kan. Iya. Sakit hati itu kan kecewa ya. Iya. Iya nggak? Betul. Sementara kecewa itu adalah ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi kita membangun ekspektasi tapi ternyata realitanya tidak begitu. Secara umum demikian ya. Gitu.
Tapi emang ada ini no, ada sebuah mekanisme dasar menuju patah hati itu. Oh, oke. Berarti ada prosesnya sebelum patah hati nih. Jadi ada ibarat kata nih saya dari sana ya kan, lewatin Sukanggali dulu ya kan. Sukanggali ya kan. Jadi kalau kita tidak melewati jalan itu, insya Allah kita nggak akan sakit hati. Betul, berarti jangan lewat Sukanggali teman-teman. Salah. Bukan itu ya teman-teman poinnya. Bukan itu ya. Anak ngaji kita banyak orang Sukanggali. Ayo. Betul, ya. Maaf teman-teman ya. Saya sebagai pengguna jalan Sukanggali, tolong jangan diblokade. Luar biasa. Akses lintas planet. Itu belum, kemarin Bekasi, sekarang Sukanggali. Buset, sekarang lagi ditutup nih kan. Wah, lebih planet lagi ya, masukin gang. Wah, antum lewat situ sih. Ya, kalau lewat dong. Pasar Curug jauh, Hana. Karena saya nggak habis jalannya gitu, kata saya, kok saya kena setan keder nih. Karena antum nggak tahu jalan tikusnya. Iya kayaknya. Udah, itu bukan tema kita. Oke, tema kita bukan jalan Sukanggali teman-teman, maaf. Iya, prosesnya nih apa nih untuk kita bisa, saya pikir tuh maksudnya kan ya mungkin teman-teman juga berpikir hal yang sama, karena tumbukan pertama langsung sakit hati gitu kan. Oh ternyata ada prosesnya gitu loh. Nah ini maksudnya gimana nih? Jadi selain kita salah membangun ekspektasi, kita akan sakit hati ketika kita merasa memiliki. Yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi udah dijawab kan. Yang kedua karena kita merasa memiliki, tapi porsinya berlebihan. Oke. Memiliki tapi porsi berlebihan. Ya, itu ya. Seperti halnya kalau ada yang gampang nih, kita parkir di mall, ada tukang parkir di situ, mobil banyak dong, bagus-bagus lagi. Betul. Jarang orang ke mall pakai mobil jelek, jarang ya. Betul. Walaupun ada. Tapi itu mobil sebagus apapun tuh tukang parkir nggak ada yang ngaku ya. Jadi walaupun tuh mobil bolak-balik dia nggak akan sakit hati kan. Betul. Karena dia tahu itu bukan punya dia. Betul. Tapi kalau kita ngerasa itu punya kita, ketika benda tersebut pergi, kita akan kecewa. Kayak gitu. Terus yang ketiganya adalah sakit hati itu munculnya pada orang yang memberikan perasaan yang lebih. Ini masih nyambung. Sebenarnya antara jawaban 1, 2, 3 nyambung terus ya. Cuma kita definisinya itu kita tambahin terus. Memiliki perasaan yang lebih. Gitu, no. Oke. Jadi perasaan lebih ini maksudnya apa nih? Maksudnya patokannya apa gitu? Lebih dari apa gitu? Gitu. Misalnya ada 2 orang. Laki-laki perempuan, mereka menjalin sebuah hubungan, sebut saja pacaran, gitu ya. Keduanya sebenarnya saling menyukai ya, gitu. Tapi yang satu itu memberikan perasaannya itu lebih, sementara yang satu cenderung biasa aja. Ya biasanya dalam artian nggak nyuekin juga, nggak, gitu kan. Tapi nggak yang sampai cinta buta kayak gitu, no. Sementara yang satu tuh perhatian luar biasa, terus memberikan banyak ini itu, sampai nauzubillah kalau sampai gitu ya, misalnya mengorbankan hal-hal yang tidak patut dia korbankan gitu misalnya. Itu kalau dia udah abis-abisan ngasihnya, terus tiba-tiba si pasangan sebelahnya itu ninggalin, itu bakal sakit hati banget, no. Gitu. Beda lagi ceritanya kalau mereka saling mencintai, tapi tidak ada hubungan yang berlebihan gitu ya. Di sini itu biasanya ketika pun putus kayak sakit hati sih iya, cuma nggak yang sampai meratapi kayak gitu, nggak yang sampai nggak bisa move on, apalagi yang sampai nggak move onnya itu bertahun-tahun gitu ya. Kan banyak juga tuh ke dulu ya, waktu AA masih menggunakan Instagram gitu Bang, itu ada yang udah setahun nggak bisa move on, ada yang 2 tahun nggak bisa move on, ada yang 3 tahun nggak bisa move on. Gitu. Karena ketika akhirnya kita ngobrol gitu kan ya, kita dalami lebih jauh, mereka itu adalah orang yang merasa sudah memberikan perhatian dan perasaan yang lebih gitu.
ya tadi misalkan Antum kan ngebahas juga ya, karena kita ngebangun ekspektasi menganggap bahwa dia itu nanti akan menjadi milik kita, kayak gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah, toh ngapain juga orang memulai sebuah hubungan kalau dia tidak punya ekspektasi untuk serius. Kan aneh ya. Betul. Kecuali bocil-bocil gitu kan. Betul. Yang katanya monkey loh. Manggil. Cinta monyet. Iya. Nah jadi ketika seseorang itu melabuhkan perasaannya berlebihan, bukan cuma terlalu dalam, tetapi berlebihan, porsinya tuh udah overdosis gitu ya. Overdosis. Maka dia harus siap untuk menanggung resiko. Bahkan bukan cuma ketika dia kehilangan orang tersebut, ketika dia mendapatkannya pun dia akan sakit hati, dia akan mudah untuk sakit hati. Gitu. Bahkan ketika dapat ya. Ketika dapat, karena biasanya orang-orang seperti ini kan cenderung agak posesif gitu ya, pencemburu juga. Dia bahkan tidak hanya akan mencemburui lawan jenis yang memberikan perhatian kepada orang yang dia suka tersebut, dia bahkan akan mencemburui lingkungannya, bahkan itu lingkungan yang harusnya tepat gitu ya. Misalnya kayak ketika orang tersebut punya orang tua, dia akan cemburu gitu, kenapa pasangannya itu perhatian sama orang tuanya, dan dia akan mulai membanding-bandingkan gitu ya. Jadi sebenarnya mulai dari awal hubungan yang seperti itu tuh nggak sehat gitu sih. Ya, ketika emang kita terlalu berlebihan gitu ya, ngasih rasa gitu kan. Sementara kan orang bahkan ketika sudah menikah ya saling mencintai harus ya gak? Tetapi membatasi pasangan gitu untuk selalu hanya hidup buat kita, itu racun gitu kan. Karena orang emang harus hidup secara sosial gitu ya, jangan cuma dia hidup soliter cuma buat kita doang. Selain hidup sebagai pasangan, dia juga sebagai manusia harus hidup kan. Iya, harus begitu. Nah cuma itu hal yang lain ya. Cuma ini tadi, ketika pada akhirnya kita terlalu berlebihan dalam membangun ekspektasi, berlebihan dalam kita memberikan perasaan kita kayak gitu, itu akan membuat kita sangat mudah tersakiti. Tadi kita mendapatkan orang itu saja kita akan tersakiti, apalagi kalau orang tersebut nggak jadi sama kita, kayak gitu. Itu ya, maka biasanya ucapan dari orang-orang yang sakit hati seperti itu, dia akan ngomong, saya tuh udah memberikan segalanya buat dia, kayak gitu. Mantap. Karena memang disitulah poinnya justru, ketika kita memberikan segalanya kepada orang tersebut, itu sakitnya itu luar biasa gitu. Tapi kalau kita biasa aja gitu kan ya, ngasihnya sewajarnya aja, dan bahkan sebenarnya ya sebuah hubungan itu tanpa kita harus memberikan pengorbanan segala macam juga, kalau emang dia jodoh mah akan tetap jadi ya sebenarnya kan. Jadi nggak harus yang sampai berlebihan gitu kan, nggak sampai harus dia jadi, kalau yang cowok gitu ya harus jadi tukang ojeknya si perempuan tersebut, tidak harus yang sampai ngebeliin ini ngebeliin itu, apalagi belum ada hubungan apa-apa udah minta dibiayain kayak gitu kan. Ada juga tuh, juga kemarin sampai kaget juga gitu ya ketika tahu ada salah satu orang yang kita kenal cukup soleh gitu kan, ngedeketin cewek, terus si ceweknya itu udah berani minta jatah tiap bulan gitu jatah uang ya, kayak gitu. Terus emangnya mau nikah kapan? Enggak, mau dijalani aja. Oh, kalau menurut saya sih itu langkah bunuh diri sih iya ya. Maksudnya kalau masih pacaran udah seperti itu dan tidak ada kepastian ya, karena emang tidak ada komitmen dalam pacarannya, tidak ada, itu palsu komitmennya itu, gitu, karena sewaktu-waktu akan putus gitu kan. Ya anak muda zaman sekarang yang udah nikah aja kayak gampang banget ngomong putus ya. Apalagi yang pacaran. Iya, apalagi yang pacaran. Tinggal blok. Tinggal blok doang kan. Kalau nikah kan masih ada surat-surat yang perlu kita selesaikan kalau misalnya mau selesai gitu. Betul, ikatannya tuh rempong lah ya. WA blok, Instagram blok. Udah selesai, habis perkara. Habis. Gitu kan. Iya. Itu jadi poinnya itu di situ gitu. Ya, jadi ketika kita pada akhirnya melabuhkan perasaan kita atau memberikan pengorbanan yang terlalu besar, maka kita harus bersiap dengan pedihnya sakit hati. Bahkan dari tadi ya, bukan cuma pada saat kita kehilangan orang tersebut, bahkan ketika kita mendapatkan orang tersebut pun kita akan selalu merasa terzolimi. Sebenarnya bukan karena orang tersebut tapi karena kita yang menciptakan rasa sakit itu.
Jadi berhentilah blaming ya, berhentilah nyalahin gitu ya. Harusnya sih gitu. Jadi berhentilah nyalahin. Mungkin dia juga punya kesalahannya, tapi untuk urusan sakit hati kita itu bukan salah dia, tapi salah kita ya. Misalkan kita anggap aja begini, di posisi ini, misalnya ketika AA menjadi perempuan gitu kan ya, yang Jangan kemudian misal ini iya. A juga repot juga nanti Jangan. Nauzubillah min dzalik. Jangan operasinya di mana? Betul, nanti tiap bulan menstruasinya. Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi maksudnya gini, ketika kemudian AA melarang-larang antum sendiri akan merasa sangat terbatasi kan. Mau sesuka apapun kita sama orang tersebut, lama-lama rasa suka kita juga akan terkikis sama orang yang seperti itu. Ya kan ya? Jengah. Dan ada satu masa di mana emang antum juga ingin punya kehidupan sendiri, ingin menikmati kesendirian antum, ingin menikmati kehidupan sosialnya antum, ya kan? Itu wajar ya. Iya. Tapi bukan berarti ketika kita tidak hidup bersama orang yang kita cintai, kita lantas tidak lagi mencintai dia kan? Kayak gitu. Nah itu yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang yang seperti itu. Kayak gitu gitu ya. Jadi bahkan orang yang mencintai kita pun ketika berhadapan dengan orang yang seperti itu, dia kemungkinan besar akan berpikir untuk meninggalkan kita karena kehidupannya yang terlalu diikat gitu ya. Kayak gitu. Gitu Nah, pada akhirnya di sini siapa yang mengikat? Maksudnya bukan AA sendiri yang melakukan itu ke antum gitu kan? Artinya emang di sini itu dari awal itu udah salah AA kan? Gitu. Jadi AA tuh sudah salah sejak awal gitu. Kayak gitu Jadi kayak AA menciptakan sebuah hubungan yang egois, yang itu berdasarkan versinya hawa nafsu AA gitu kan. Kadang-kadang kita ngomong, ya gimana ya, saya untuk mendapatkan cintanya dia saya berani berkorban begini begitu. Nggak harus. Sebenarnya nggak harus ya kayak gitu-gitu. Dan tidak diminta. Iya, dan tidak diminta gitu kan. Nanti juga ketika udah jadi suami istri juga akan seperti itu juga gitu Kita jadi manusia aja gitu, cukup biasa aja. Sudah menikah jadi istri, cintai dia dan jadilah istri. Ketika jadi suami, cintailah pasangan kita dan jadilah suami gitu. Kita tuh nggak harus yang sampai maksain semua kondisi gitu untuk benar-benar menyatakan bahwa kita itu adalah Romeo-nya. Enggak harus kayak gitu. Betul. Biasa aja gitu. Jadi jatuh cintalah dengan cara yang dewasa gitu. Gitu ya ya. Nah itu tadi. Jadi seringkali karena emang kita masih sangat belum dewasa ya, maka kesannya patah hati ini menjadi perkara yang paling menyakitkan. Padahal ada dua perkara patah hati yang jauh lebih menyakitkan daripada patah hati oleh pasangan. Mau tau gak? Apa tuh? Satu, patah hati kehilangan anak. Ya. Dua, patah hati nanti di akhirat ketika tahu kalau kita masuk neraka. Itu bukan patah hati tuh. Tapi itu dikisahkan gitu ya, Bang ya, dalam banyak literasi hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama. Itu luar biasa patah hatinya itu. Bahkan salah seorang ulama gitu ya mengatakan padang mahsyar itu adalah sebuah padang patah hati, di mana siksaan terbesarnya adalah siksaan psikologis. Di sana kita tidak diapa-apain, tidak ada siksaan seperti halnya api neraka. Kita dipertemukan dengan api yang begitu bergejolak. Kita hanya dikumpulkan di sebuah padang gitu kan ya. Dan siksaan terbesarnya adalah siksaan psikologis kan. Gitu. Kenapa kita merasa tersiksa di situ? Karena patah hati yang sangat luar biasa ketika kita tahu bahwa kita tertolak oleh surga. Karena emang kita bukan manusia yang worth it. Betul. Apalagi dengan kondisi pernah cerita di Indonesia lagi. Di dunia tuh kita otak hanya diberikan space sama Allah tuh 5% dari kemampuan aslinya gitu kan. Sedangkan di padang mahsyar tuh 100% gitu. 100% aktif. Itu bahkan nggak ada. Maksudnya kita dengan 5% aja tuh overthinking sakit hati mikirin skenario-skenario yang belum terjadi. Betul. Apalagi 100%. Di sana itu kita bisa mengakses semua memori terdalam kita, Itulah kenapa rasa sakitnya itu kerasa banget. Dan di situ itu kita udah sakit hati sesakit-sakitnya, sampai itulah yang kemudian akan membuat kita tenggelam oleh air mata dan keringat rasa takut kita sendiri.
Sampai kemudian keringat dan air mata yang keluar itu sudah bukan lagi berupa air bening tetapi darah. Kayak gitu kan ya. Kayak gitu kan ya. Dan itu adalah sejahat-jahatnya siksaan kayak gitu. Gitu kan. Maksudnya kayak sekarang gitu kita merasakan sangat tidak nyaman ketika patah hati kan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa harapan itu masih ada gitu. Tuh, sedangkan di sana udah habis. Gak bisa ketemu siapa-siapa, kita sendirian kan. Betul. Banyak kan, tapi kita tahu bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Gitu ya. Betul. Jadi di sana itu adalah di ultimate patah hati gitu. Patah hati yang udah paling ultimate gitu buat kita. Udah nggak ada lagi yang lebih patah hati daripada itu. Gitu. Itu kita belum dihisab loh. Belum dihitung amalnya apa gitu kan. Dan belum masuk juga antara surga atau neraka nih. Belum dia papain aja udah puyeng ini. Baru bangkit doang gitu. Itu aja udah sakit hati itu. Wah itu muka tuh ya digambarkan gitu kan di dalam Al-Quran gitu ya. Itu bahasa kita mungkin bermuram durja gitu kan. Tapi jika ada bahasa lain yang benar-benar bisa menggambarkan, mungkin kita butuh kata-kata itu gitu ya. Cuma saat ini kita nggak ada referensi. Belum. Gitu ya. Itu. Jadi nah hal-hal itu adalah yang akan kita sesali nanti di akhirat. Itu luar biasa. Terus yang tadi yang pertama saya sebutkan adalah patah hati ketika kita ditinggalkan anak. Nanti akan ada satu masa di mana ketika kita jadi orang tua gitu loh. Kita mengasuh anak kita, membersamai mereka gitu kan ya, menyayangi mereka, berkorban dengan mereka dengan penuh ketulusan gitu kan. Tapi kita akan paham bahwa akan ada satu momen di mana anak ini harus menjalani kehidupan dia dan dia harus lepas dari kita. Dan sebenarnya momen itu adalah momen terberat, jauh lebih berat daripada kita kehilangan pasangan. Gitu no. Cuma kenapa ini tidak menjadi situasi patah hati yang sering orang gambarkan gitu kan? Karena di sini posisi kita tuh orang tua. Satu, kita secara usia kita lebih dewasa. Gitu. Kedua, kita tahu mekanisme kehidupan. Kayak gitu. Cemburunya orang tua bukan cemburu berdasarkan hawa nafsu, tetapi cemburu berdasarkan kasih sayang. Sehingga dia tahu batasannya. Tetapi sebenarnya rasa sakitnya jauh lebih besar. Gitu ya. Misalnya ya kalau antum beberapa kali datang ke prosesi akad nikah gitu kan, kita akan mendapati beberapa orang tua tuh nangis terharu gitu kan. Bahagia iya, sisi lain sedih juga karena harus kehilangan anaknya. Nah, gitu. Karena sebenarnya mah sesakit itu, no. Semenyedihkan itu. Gitu. Betul. Sebenarnya gitu kan ya. Lebih sedih mana dibandingkan dengan anak yang meninggal. Oh, itu memang beda lagi sih ya. Beda. Tapi sebenarnya tetap berada pada momen kesedihan yang ada di situ juga gitu, kehilangan juga. Kehilangan anak lah ya jatuhnya. Walaupun dia tidak meninggal, dia cuma menjalani kehidupannya dia yang baru, tapi ya itu ada rasa kehilangannya gitu. Betul. No. Dan ya maksudnya itu tadi ya maksudnya kalau misalnya memang situasi itu bisa sebagai orang tua gitu sebagai orang tua dengan kedewasaannya itu bisa menerima hal tersebut. Apalah hal sakit hati sama pasangan yang belum nikah lagi gitu kan. Gitu. Iya. Jadi bener-bener emang kayaknya maksudnya kayak memang tidak apple to apple. Lu nggak perlu sedewasa itu Kasran. Lu nggak perlu sedewasa orang tua yang kehilangan anaknya untuk bisa move on. Iya, move on gitu. Tapi ya intinya lu harus dewasa gitu. Iya, no bener. Sampai kemudian di sini pernah gitu no. Kenapa suka untuk belajar tafsir dan dengan berbagai macam versi mufasir gitu no ya. Karena ada banyak hal gitu no. Ada mufasir yang menjelaskan tentang tata bahasanya, ada yang menjelaskan tentang sudut pandang sirohnya, ada yang menjelaskan tentang sudut pandang syariahnya, ada yang menjelaskan tentang nilai-nilai kontemporer, ada juga yang menjelaskan tentang ujian-ujian hati gitu kan. Sehingga ketika juga belajar tentang tafsir yang itu menjelaskan beratnya kehilangan dari seorang ayah bernama Yakub gitu, menangisi anaknya,
sampai buta gitu no. Iya. Ya nggak? Itu ternyata itu dalam tafsir tersebut diceritain gitu no. Diceritain lukanya itu seperti apa, dan bahkan butanya itu karena disayat oleh air matanya sendiri gitu. Air mata bisa menyayat tuh aneh tuh. Iya. Itu berarti kan buset banyak banget itu, terlalu lama. Betul, tetapi ternyata diobati oleh harum dari wangi baju anaknya sendiri gitu. Gitu. Saking besar cinta orang tua gitu no. Itu ya, saking besar cinta orang tua. Dan ini kisah yang dicatat sejarah dan kitab suci ya. Tidak seperti halnya kisah yang memang dibuat-buat oleh manusia gitu ya, seperti misalnya Qais dan Laila itu kan kisahnya itu hanya sebatas buku cerita gitu ya Bang ya. Kayak gitu. Jadi ada orang yang gila karena cinta, di sini kita bisa bilang bahwa bisa jadi itu karena memang dia kehilangan imannya. Gitu ya. Tetapi ini seorang nabi no. Betul, masa Nabi kehilangan iman? Tidak ada ceritanya seperti itu. Betul lah, tiba-tiba Nabi kehilangan iman. Dan dia adalah manusia terbaik di masanya. Betul. Seseorang yang begitu dekat sama Allah, yang begitu wara. Ketika dia kehilangan anak, dia sampai buta. Kayak gitu. Dan kisah ini pun ikut menghibur Rasulullah SAW ketika kehilangan anak laki-lakinya. Kayak gitu. Itu kan ya. Nanti nabi yang lain ada juga no? Nabi yang lain. Diceritakan juga nanti ada sebuah tafsir yang berbicara tentang bagaimana sedih dan terpukulnya Nabi Nuh ketika harus kehilangan anaknya yang memutuskan untuk benar-benar keluar dari jalan kebenaran dan meninggalkan dirinya. Bahkan memilih untuk tidak beragama Islam. Betul. Itu sebenarnya kesedihan yang sangat luar biasa, tapi ada kata-kata yang kemudian dikutip sama Al-Quran gitu kan ya. Walau buat orang beriman emang dihiburnya dengan cara itu gitu kan. Memang di situ pun tidak ada jaminan bahwa anaknya akan mengikuti dia atau kayak gimana gitu, nggak ada. Tetapi di sana Allah memberikan hiburan yang terbesar kayak gitu. Itu ya. Terus tentang yang lain juga sama, Nabi Ibrahim gitu kan ya. Sama juga sebenarnya sebuah momen. Kita kan kadang hanya sekedar melihat perjalanan Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya terus kemudian beliau melakukan itu gitu kan ya. Padahal dalam sebuah tafsir juga diceritakan bagaimana pergolakan batin sampai beliau itu penuh dengan pertanyaan gitu loh. Tetapi karena imannya itu luar biasa, beliau tahu gitu bahwa Allah itu tidak akan mungkin menzolimi dirinya. Tetapi hatinya tidak pernah bisa menolak betapa sakitnya dia harus menjalankan risalah tersebut. Kayak gitu. Itu sih. Nah, jadi sebenarnya itu tadi sakit hati dan obatnya di situ juga gitu no, ternyata di sini. Itu ya. Jadi kenapa kita begitu mudah untuk sakit hati? Ternyata jawabannya ada di situ. Bahwa ketika kita memang tidak mempertajam dan memperkuat hati kita dengan iman, hati kita sangat mudah sekali tergores gitu kan, dan terluka oleh ya itu tadi cinta kepada manusia kayak gitu, makhluk gitu ya. Kayak gitu. Nah, jawaban yang keempat gitu ya, kenapa kita sakit hati itu karena artinya perasaan kita nyata. Kayak gitu. Kenapa jawab setelah menceritakan ada 2 ultimate sakit hati gitu loh Bang. Itu ya. Karena jawaban yang keempat ini harusnya kita sikapi dengan bijak gitu. Jadi artinya kita punya hati yang benar gitu kan. Hati kita eksis, hati kita masih berfungsi dengan baik. Jadi ketika dia koyak, dia mampu merasakan rasa sakit itu. Kayak gitu kan, kalau hatinya udah batu mau di kayak gimana juga kagak tembus ya. Batu. Gitu kan. Nah, tapi di sini kita juga harus melihat, kita pernah membahas gitu ya, kenapa hati harus patah gitu kan. Karena kadang-kadang dalam patahan atau retakan tersebut, di hati kita yang selalu dipenuhi dengan cinta pada dunia, cahaya itu sulit untuk masuk gitu. Sehingga dia butuh dipatahkan dan dia harus retak
supaya cahaya itu bisa masuk gitu. Alhamdulillah beberapa orang dari patah hatinya itu justru malah jadi soleha gitu, ikut ngaji ya, kayak gitu. Kadang-kadang manusia mah mohon maaf gitu ya, kudu digituin dulu kan, harus retak dulu biar cahaya tuh bisa masuk gitu. Kalau hatinya nggak retak susah, mental mulu no. Betul. Kayak gitu. Betul. Oke, ya udah itu aja bisa sampaikan. Udah kayaknya no. Iya kali ya. Udah kelamaan juga nih. Sebenarnya ya? Saya masih ada satu pertanyaan sih ya. Cuman mungkin nggak usah kali ya. Nggak usah di. Apa itu? Berkaitan dengan tadi sih ya. Jadi saya sebenarnya tadi pas di perjalanan sempat kepikiran. Sempat patah hati. Bukan itu. Patah hati lo Cukang Gali, enggak. Cukang Gali lagi. Iya, maaf. Iya. Apa sepanjang jalan deh saya kepikiran satu pertanyaan dan ternyata sekarang bahas materi itu jadi kok bisa berjodoh. Oh iya. Jadi kita bukan kan nggak bisa menstruasi, jadi jangan diadain, itu balik kayak tadi jangan. Ini tapi kemarin berdarah no. Ngapain kebayangnya saya langsung kebayang nih, nggak bagus, kegunting soalnya tangannya. Bukan di situ Pak, menstruasi bukan di situ ya. Oke. Apa namanya, jadi kan tadi kan kalau misalkan kita bicara soal ekspektasi tuh tadi kan satu. Nah, kadang tuh mungkin saya atau mungkin teman-teman juga semua itu nggak bisa membedain gitu, maksudnya nggak bisa bedain atau tidak bisa membatasi gitu antara harapan dan ekspektasi gitu. Nah ini bagaimana gitu, bagaimana cara kita membedakan antara harapan dan ekspektasi, atau bagaimana cara kita membatasi harapan supaya tidak menjadi ekspektasi, karena ketika kita melakukan sesuatu gitu sulit gitu ketika kita tidak, karena tadi seperti juga bilang gitu bahwa ketika misalnya kita seperti kita ta'aruf misalnya gitu kan. Ya kita ta'aruf, kita kan pasti punya ekspektasi gitu kan, ekspektasi untuk serius gitu. Karena kalau misalnya kita tidak punya ekspektasi untuk serius, ya kan kocak juga ngapain ta'aruf gitu kan. Emang cuma dateng pangaplongo ya kan, terus cuma goda-godain cewek. Bukan ta'aruf namanya Bang. Apa tuh? Tak jadi. Tak patut kan? tak patut pun kan. Gitu. Jadi bagaimana cara kita membedakan atau bagaimana cara kita membatasi gitu antara si harapan ini dengan ekspektasi gitu. Dalam konsep agama kita ada yang namanya tawazun ya Bang ya. Tawazun tuh apa tuh artinya? Tawazun itu artinya seimbang dan setimbang. Seimbang. Kadang dalam satu situasi dia seimbang, dalam situasi yang lain dia setimbang. Artinya seimbang beda tuh ya, seimbang dan setimbang tuh beda ya. Jadi ya beda Bang gitu kan. Proporsional dan porsionalnya itu beda. Proporsional gitu, dan porsional. Oke. Jadi ya yang pasti di sini konsepnya adil lah ya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan tawazun, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, itu bukan berarti 50-50 gitu, enggak. Yang penting semuanya berjalan beriringan dan tidak ada berat sebelahnya. Itu kadang ukuran timbangannya beda tuh no. Gitu ya. Allah maha baik sih sebenarnya. Misalkan kayak gini, setelah kita menghabiskan waktu terlalu banyak untuk dunia, Allah tuh cuma nyuruh kita sholat sekian menit doang kan. Kalau kita ukurannya pakai hitungan manusia, harusnya nggak adil dong. Nggak adil. Kalau sehari itu ada 24 jam, harusnya buat happy 12 jam, buat ibadah 12 jam. Yeah. Tapi faktanya kan enggak. Jadi keseimbangan di sini itu ternyata untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat itu nggak harus sampai segitunya juga kok. Gitu kan ya. Yang penting kita punya porsinya dan proporsinya juga tepat. Nah, gitu. Itu ya. Porsi itu berhubungan dengan kuantitas, proporsi itu berhubungan dengan kualitas. Tapi ini penjelasannya panjang. Nah, termasuk juga kita dalam ekspektasi. Nggak ada yang salah dengan ekspektasi. Yang salah itu kalau kita tidak memahami bagaimana itu harus dilakukan gitu no. Malah dalam konsep agama kita harus punya ekspektasi Bang. Kayak gitu. Nah, dalam agama kita ekspektasi, harapan itu namanya roja gitu kan ya. Roja. Tapi roja itu dia punya pasangan namanya khauf. Gitu khauf kan artinya ya. apa tuh? Khauf itu artinya adalah kebalikan dari roja. Kayak gitu Bang. Bukan dari roja. Harapan itu the power of will. Gitu kan ya. Keinginan. Ya. Jadi kayak Green Lantern.
Green The lens. power of will. Betul. Betul. Bener gak sih? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Kebetulan saya hijau juga. Saya Iya hijau. bener. Hijau lumut. Ya. Nah, cuma nanti khauf itu adalah rasa takut atau antisipasi. Ya. Jadi roja itu harus kita miliki, tetapi harus kita seimbangkan dengan sebuah proses antisipasi. Gitu. Sehingga kita tidak termakan oleh harapan-harapan palsu itu sendiri. Berarti si khaufnya itulah pembatasnya berarti ya. Mungkin. Tapi juga khaufun jangan sampai melampaui batas. Kita harus punya roja, Bang. Betul, karena kalau khauf melampaui batas jatuhnya jadi putus asa. Betul, pesimis. Ada banyak orang ketika dia sudah disakiti, ketika dia sudah apa, dia kan harapannya putus. Saat itu dia sedang dipenuhi dengan khauf. Kebayang bagaimana beratnya jadi orang yang kayak gitu. Iya nggak? Gitu, Bang. Jadi kebanyakan roja itu kita akan menjadi ingkar. Kebanyakan khauf gitu ya, sama juga gitu. Cuma keduanya punya pendekatan masing-masing. Gitu kan ya. Kayak gitu, Bang. Makanya antara roja sama khauf itu dia harus seimbang. Kalau ini dia porsi berarti ya. Porsi dan Nanti, proporsi. Porsi dan proporsi juga, karena secara dalam konteks keimanan proporsinya harus tepat. Gitu. Dalam konteks ibadah porsinya harus pas. Gitu. Ibadah itu kan kita berbicara ibadah fisik ya. Kayak gitu. Jadi ibadah fisik sama ibadah hati itu saling berhubungan satu sama lain. Kita nggak bisa ngomong ada orang yang sangat beriman hatinya itu, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah fisik, itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Rasulullah makhluk paling beriman, tetapi kita paham bahwa Rasulullah adalah pribadi yang juga paling banyak ibadahnya. Kayak gitu. Nah, jadi itu tadi itu kan ya, tidak ada yang salah dengan ekspektasi, asal ekspektasi juga harus dibarengi dengan pasangannya. Kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan roja, tapi roja pun harus kita barengi dengan khauf. Kayak gitu. Supaya kita akhirnya tadi tuh bisa menjalankan konteks konsep tawazun itu gitu ya, Bang ya. Memiliki keseimbangan. Kayak gitu. Itu sih, Bang. Jadi jangan yang happy aja terus kayak gitu kan ya. Tapi kita lupa kan ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Oke. Berarti selama ini kan mungkin yang apa ya, mungkin beberapa teman-teman saya juga gitu, maksudnya seperti menghardik banget ya ekspektasi gitu. Jangan ekspektasi gitu. Padahal ya kita sebagai manusia ketika kita melakukan sesuatu, sedang mengupayakan sesuatu misalnya, kayaknya nggak mungkin gitu kalau kita tidak berharap itu berhasil, kita tidak berharap itu, karena kita manusia gitu. Maksud saya ngerasa ketika harapan ini dihapuskan gitu, mau kita ganti dengan kalimat berserah gitu ya. Tapi maksudnya berserah ini pun juga ternyata memang masih ada harapannya gitu di dalam berserah gitu. Jadi mungkin bentuk dari roja dan khauf itu ketika itu balance bentuknya menjadi berserah kali ayah. Bentuknya jadi berserah. Tapi justru itulah poinnya, Bang. Itulah poinnya doa. Doa itu bukan tentang bagaimana dia terkabul, tetapi tentang bagaimana kita masih punya harapan. Karena harapan itulah yang membuat kita masih menjadi manusia. Tetapi kita kan harus paham ya bahwa seringkali kita doa itu kan salah ya. Maksudnya kita pernah bahas ini juga di pengajian. Ketika semua doa terkabul, yang ada justru kita bakal hancur. Ketika semua doa itu terkabul, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menampungnya. Kayak gitu. Maka di sini Allah memilihkan buat kita doa-doa terbaik untuk dikabulkan buat kita. Gitu. Ada beberapa yang memang gitu kita ucapkan, ada juga yang sama sekali tidak kita ucapkan, tapi pastinya semua kebaikan itu akan selalu Allah kabulkan. Kayak gitu. Gitu, Bang. Nah, ketika manusia sudah tidak lagi berdoa, ketika manusia sudah tidak lagi harapan, maka dia udah kayak zombie, Bang. Zombie. Dan ibadahnya juga
itu tinggal nunggu masa di mana dia akan mengalami kefuturan yang itu tidak lagi tertolong. Ketika orang sudah tidak punya harapan, dia akan kecewa dengan Allah. Jadi apapun yang Allah kasih itu akan tertutup oleh dirinya. Padahal bisa jadi nikmat yang Allah kasih mah begitu banyak. Itu kan dia masih hidup, artinya masih ada makanan yang masih bisa dia cerna, masih ada rezeki yang masih bisa dia ambil. Tapi karena hatinya udah mati, dia kayak apaan nih, Allah mah nggak sayang sama saya mintanya ini juga dikasihnya begini. Padahal kalau kita lihat kan itu yang terbaik buat kita gitu kan ya, misalnya kayak gitu Bang. Jadi doa itu sebenarnya bukan tentang dikabulkan atau tidak, tetapi tentang bagaimana kita menumbuhkan harapan. Gitu ya, itu sih. Cuma itu tadi, kalau tidak ada ilmunya, pada akhirnya kita jadi terlalu banyak menyalahpahami takdir Allah kayak gitu kan ya. Dan ya tadi kita jadi kehilangan harapan itu sendiri. Manusia itu kalau udah kehilangan harapan itu udah sudah meracuni dirinya sendiri gitu kan. Tapi ada sebuah quotes ya dari bahasa Inggris itu kan, cuma kita terjemahkan aja gitu kan ya. Jadi kita tidak akan lagi bisa melukai orang yang hatinya itu sudah penuh dengan rasa sakit gitu loh Bang. Kayak gitu kan ya. Artinya hatinya tuh udah mati banget gitu kan. saking terlalu seringnya dizolimi gitu ya. Sehingga akhirnya dia ya begitu mudahnya menyakiti orang lain, dia menjadi penjahat atau apa gitu kan. Betul. Sampai ada juga yang kemudian mengatakan orang jahat adalah orang sakit yang tersakiti. Padahal bukan itu bukan. Gitu. Jadi orang jahat ialah orang yang memang memelihara kejahatannya gitu kan ya. Orang jahat adalah orang yang memang dia menyuburkan potensi-potensi jahat di dalam dirinya. Kayak gitu. Sementara orang baik adalah orang yang bertahan dengan kebaikannya. Kayak gitu. Jadi kita jangan setuju dengan ungkapan bahwa orang jahat itulah orang yang baik yang tersakiti. Karena orang baik mah walaupun dia tersakiti, dia akan tetap istiqomah di jalan kebaikannya. Kayak gitu. Karena kan tersakiti itu hanya dimensi manusia ya. Gitu. Pada dimensi yang lain kita tahu bahwa rasa sakit itu adalah cara kita untuk tetap kuat. Gitu ya. Cara kita untuk membuktikan diri bahwa kita istiqomah. Gitu. Gitu kan? Iya. Ya kita mau tahu dari mana kita istiqomah atau enggak kalau nggak ada ujian kan? Betul. Kayak gitu Jadi jangan percaya ucapan-ucapan negatif kayak toxic positivity semacam itu gitu ya. Toxic positivity. Kesannya bagus kan? Kesannya iya. Kesannya tapi kan. Itu pembelaan diri dong. Iya betul. Pembelaan diri jadinya ya gue kan jahat karena ini. Jahat karena ya. Saya tuh mencuri karena saya harus menghidupi anak-anak saya karena anak saya harus sekolah. Terus gimana dengan orang yang bekerja halal? Terus bagaimana dengan orang yang dicuri? Iya. Gak usah jauh-jauh nih, gak usah jauh-jauh yang bekerja halal, yang dicuri. Betul. Terus yang dicuri jadi dia yang salah apa gimana? Kayak gitu jadi pembelaan aja terus gitu kan ya. Nah kayak gitu ya kan. Israel kan karena begini kayak gitu. Iya. Dia lupa gitu ya bahwa 71 tahun dia menjajah gitu. Berapa kan. Juta anak Palestina yang dibombardir gitu kan. Jadi kayak ditampik gitu aja gitu, cuman perkara ada pembelaan di tanggal 7 Oktober. Apain coba? Iya, cuma gara-gara 1 hari, sementara mereka 71 tahun. Betul gitu kan. Sekali. Itu terus yang dibahas. Ya mungkin itu tadi sebelum kita tutup, berarti tadi kesimpulannya itu tadi kalau saya sih nangkepnya berarti berdoa itu membuat kita itu punya harapan yang tepat gitu kalau yang saya lihat. Karena berdoa itu menjadikan kita manusia. Betul, menjadikan kita manusia. Kita berharap tapi dasarnya tuh Allah gitu. Bukan dasarnya usaha kita, bukan dasar ikhtiar kita. Karena ketika kita berharap karena dasarnya kita sudah berusaha, siap-siap aja tuh sakit hati kayak zombie. Betul. Nah, itu tadi ya misalnya gini, kita melamar kerja sana sini, kita punya ekspektasi untuk bisa terima kerja. Ya iya dong, motivasinya itu. Betul sekali. Tetapi masalah Allah mengabulkannya itu kapan, itu urusan Allah kan? Atau mengabulkannya itu ke perusahaan yang mana, itu urusan Allah juga. Betul. Gitu. Yang penting untuk meningkatkan motivasi, kita punya harapan. Betul. Ya gitu. Itu tadi. Oke. Allah alam bisawab. Karena ini sudah cukup panjang teman-teman. Banget. Mudah-mudahan ini video tidak membuat teman-teman bosan ketika menonton. Nonton sampai habis ya teman-teman. Kalau ngeliat Asi bosan lihat antum kayaknya. Enggak dong. Mungkin lihat Andre ada sarjana baru. Ya kan?
Oke. Nanti pokoknya dari awal sampai akhir itu muka Andre aja terus yang Oh ngetok aja. siap aman aja yang lagi megang skripsi. Foto aja begini. Tapi suaranya suara AA ya. Gitu ya. Oke, karena udah mulai kosong nih omongannya ya. Udah mulai gak ada isinya. Oke. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Adidi yang apa namanya, yang baik-baik sudah pasti dari Allah, yang buruk-buruk sudah pasti datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.